Halo, di video sebelumnya kan kita sudah berhasil untuk setup React Rotterdam ya. Nah, pada video kali ini kita akan slicing atau membuat halaman produk berdasarkan produk ID-nya. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, kita langsung ke codingan aja ya. Jangan lupa untuk projectnya kita running dulu menggunakan npm run dev. Kalau sudah, kita buka di browser. Terus kita klik salah satu card produk ya. Untuk halamannya kan kita baru menampilkan tulisan product screen gini aja. Oke, kita akan ke product screen. Di filenya di sini yang pertama akan kita lakukan, kita akan menangkap dulu ya params URL-nya. Itu kita akan menggunakan hooks dari React Rotterdam. Kayak gini. Use params gitu. Nah, nanti kita di sini kita di dalam fungsi product screen kita buat variabel const product ID sama dengan use params. Nanti kita lihat dulu ya, use params itu isinya apa sih? Kita pakai console.log product ID. Kita save, kita lihat di browser, klik kanan, inspect element. Nah, di sini tuh ada ya, ada sebuah objek. Nah, nanti dia akan mengembalikan nilainya itu ID untuk key-nya dan value-nya adalah 2. Kalau kita klik yang card pertama, dia akan mengembalikan ID dengan value-nya 1. Oke. Terus gunanya bagaimana kita bisa menangkap param tersebut itu dari sini ya teman-teman. Dari di kemarin kan kita udah bikin pet untuk crowd produk ya. Terus titik 2 ID. Nah, titik 2 ini yang nanti akan ditangkap oleh use params. Misalnya kita memasukkan produk ID, nanti dia akan ngambil ya. Kayak gini. ID-nya 1. Kalau kita pindah ke susu coklat, dia ID-nya 2. Kurang lebih seperti ini. Oke. Terus kita import dulu datanya. Import products dari data. Nah, di sini kita akan mencari ID dari URL params ini yang sama dengan ID yang ada di data produk kita. Seperti itu. Caranya gimana? Kita bikin variabel namanya product result ya. Result product sama dengan products. Terus kita gunakan fungsi find. Gitu. Jadi dia akan mengembalikan nilai. Di sini kita tulis produk ya. Produk. Terus produk titik underscore ID sama dengan si produk ID.id gitu. Kalau kita konsol log si resultnya kita save, terus kita lihat di browser. Nah, kita refresh, dia akan mengembalikan data dari products dengan ID 2. Ini datanya ya, udah sesuai. Kita coba yang lain. Ini product /ID. Di sini juga ada ya, sama ya, 1 dan 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk menggunakan use params. Oke. Kalau kita sudah berhasil mendapatkan data berdasarkan params ID, kita akan menampilkan di layar. Seperti biasa ya, di sini aku menggunakan fragment. Kita lihat dulu untuk desainnya. Ini kan desainnya pertama ada button ya, button back. Nah, kita di dalam fragment ini kita panggil komponen button
dari React Bootstrap kita import dulu. Import from React Bootstrap, terus kita panggil si buttonnya. Di sini kita ketik back, terus variannya jadi dark, ya. Terus kita kasih class name, margin atas bawahnya 1. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu di bawah komponen button, kita akan membuat satu buah row sama ya dari React Bootstrap, yang dimana di dalam row ini ada 3 kolom. Jadi 3 kolom ini, kolom pertama menampilkan gambar, kolom kedua menampilkan data berupa nama, kategori, stok, deskripsi, rating gitu ya. Terus di kolom ketiga itu nanti menampilkan tombol add to cart dan stoknya ada berapa. Kayak gitu. Oke, pertama kita buat 3 kolom. Ini kolom 1, kolom 2, ini kolom 3. Nah, di kolom pertama ini kita akan memanggil komponen cart ya dari React Bootstrap. Lalu cart image img source-nya src ya. Itu kita ngambil dari result product titik img. Terus alt-nya kita ambil dari name. Kayak gini. Terus kita lihat dulu hasilnya. Nah, sudah ya, sudah berhasil dipanggil. Di kolom kedua, kita akan menggunakan list group ya. List group dari komponen React Bootstrap. Seperti ini kurang lebih. Ini kita copy aja untuk mempercepat. Nah, kita akan pakai satu-satu ya. Jangan lupa diimport dulu dari React Bootstrap. Oke, di sini ada list group pertama, kita buat name, titik 2, kita panggil result product.name. Kita copy ke bawah. Untuk yang kedua itu ada kategori. Sini kategori dari produk kategori. Terus ada stok ya. Ini stok. Ini stok juga. Count in stock. Terus ada deskripsi. Description. Terus ada rating dan ada jumlah reviews-nya. Ini kita bikin list group terpisah ya. Kita copy juga dari sini. Kita ambil 2. Ini berarti rating. Terus sama reviews. Ini 6 reviews. Terus reviews. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Terus di kolom ketiga itu ada count dan add to cart. Sama ya, kita pakai list group juga pada kolom ketiga. Kita paste di sini misalnya count in stock. Terus di sini stoknya. Terus di dalam sini kita buat button. Button add to chart. Ini kita kasih varian dark ya. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini kan ada ininya, ada bordernya ya, garis pinggirnya. Kita akan menggunakan
namanya flus. Nah gini ya, jadi list grupnya kita kasih varian flus, gini, flus, di sini juga sama flus, di sini juga sama. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah kurang lebih seperti ini. Oke, kayak gini. Ini kita pindahin dulu ya. Jadi di sini tetap satu list group, tapi di list group item terakhir itu ada dua ya, kayak gini. Itu ada rating dan number reviews. Kita save. Nah, nanti akan seperti ini. Oke. Ini kan nggak, ini runcing ya. Kalau ini kan tumpul gitu. Oke, di komponen cart ini kita akan buat class name ya. Pertama itu bordernya jadi 0, di menghilangkan garis. Terus roundednya jadi 0, kayak gitu. Sama ya, di komponen card image kita kasih class name, kita tambahkan roundednya 0. Kita save. Nah dia akan runcing ya. Terus ini kan reviews dan ininya kan nempel. Nah kita akan buat ya, dia menggunakan class name dari position flex ya, flex di deflex, terus justify content center line items center. Kita save, kita lihat. Nah terus di sini untuk data ratingnya kita bungkus ke dalam sebuah div ya. Ini yang resultnya juga sama, kita bungkus dalam sebuah div. Kalau udah lihat hasilnya, oh ini bukan content center ya, tapi between. Nah dia akan ke kiri, yang reviews ke kanan, kayak gitu. Terus di dalam div yang pertama ini kita akan panggil komponen rating ya. Rating itu kita import dari komponen yang kemarin sudah kita buat ya. Ini nih, komponen rating. Kita import rating from components rating, kayak gini. Nah rating ini memiliki props ya. Kita harus kirim nih, itu kan rating value. Kita ambil dari result.product.rating. Kalau kita save, nah dia akan menghasilkan seperti ini ya. Tuh, sesuai sama ratingnya. Oke, kalau kita kembali, ini susu green tea. Tuh. Oh, untuk button ini kita tambahkan alias juga ya. Aliasnya itu menjadi link, terus to-nya ke home. Gini, to-nya ke slash atau ke home. Jadi kalau kita klik tombol buttonnya, nah dia kembali. Kayak gitu. Oke, sudah sesuai ya. Oh ini deskripsinya pakai miring gitu. Oke, di kelas item ini kita di komponen list item group ini kita kasih class name namanya text apa ya? Sorry, italic. Kita lihat di bootstrapnya aja ya. Kita cari sini italic. Nah, fw italic, fst
Di sini FST ya, FST italic. Nah, kita copy aja di sini. Kita lihat di hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus untuk stok dan add to cart-nya ini, kita kasih class name di button-nya itu W100. Jadi dia akan memenuhi kontainer si list grupnya ya. Nah, kayak gini. Oke, satu tambahan lagi. Untuk tampilan gambar, terus keterangan produk gambar, dan tombol add to cart-nya ini kan dari besar ke sedang terus ke kecil ya. Nah, itu kita bisa mengatur pada tiap-tiap kolomnya ini, komponen kolom. Oke, misalnya gini, di layar MD gitu ya, kita mau menampilkan kolomnya ini jadi 5 untuk kolom pertama. Terus di MD yang kolom kedua, kita menampilkan dia menjadi 4. Lalu di MD kolom yang ketiga, kita akan menampilkan dia sebagai mengambil dari row ini 3 kolom ya. Jadi kalau dijumlahkan 5 tambah 4, 9, tambah 3, 12. Nanti dia akan seperti ini. Nah, karena untuk komponen row di Bootstrap, dia itu secara default akan membuat sebuah grid gitu ya, grid system kalau di Bootstrap, dan itu defaultnya itu ada 12 kayak gitu. Nih, dia itu terdiri dari 12. Itu ada di bentar. Nah, ada di sini nih. Value-nya tuh ada 12. Tuh. Paling banyak angka yang dibuat oleh si row ini itu 12. Jadi kalau misal lebih dari 12, dia akan turun ke bawah. Kayak gitu ya. Misalnya ini kan udah berapa nih? Terus aku bikin lagi nih di dalam call ini, misalnya di dalam row ini satu call lagi. Terus aku isi ASD gitu. Nah, dia akan turun ke bawah tuh. Karena grid system di Bootstrap dibungkus dalam sebuah row itu dia cuman bisa memiliki defaultnya 12 ya. Kayak gitu teman-teman. Kurang lebih penjelasannya kayak gitu ya. Semoga bisa mengerti apa yang dimaksud dengan grid system di Bootstrap itu ada 12. Kayak gitu. Oke, sudah selesai ya untuk slicing di halaman produk. Nah, selanjutnya kita akan membuat atau slicing di halaman chart. Di sini ya. Baik. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.